Anda kembali di iNewsroom dan langsung saja kita memantau situasi terkini jalur mudik jelang Lebaran 2024. Kita akan menuju ke Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Hadisti Nur Arifah di sana. Selamat malam Hadisti. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di Tol Cipali saat ini? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan kondisi terkini di ruas jalan Tol Cipali pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Namun jika kami dapat menggambarkan, tadi sempat terjadi ketersendatan yang cukup berarti, namun tidak begitu lama, begitu jangka waktunya. Dapat kami sampaikan tadi sekitar 15 menit yang lalu memang sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang tadi, namun tidak dalam jangka waktu yang lama karena memang dari pihak kepolisian setempat ini mengerahkan personil ataupun juga petugas yang menyisir jalanan untuk membantu mengurai kemacetan dan juga kepadatan. Dan selain itu juga pada malam hari ini hingga saat ini yang mana memang masih diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way yang sudah diberlakukan sejak kemarin malam hingga saat ini mulai dari KM 72 Tol Cipali hingga ke KM 414 Kali Kangkung. Sementara itu berdasarkan informasi dari Jasa Marga, memang untuk hari ini tercatat sebanyak lebih dari 38.000 kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek melewati gerbang tol Cikampek Utama dan melintas di ruas tol Cipali ini menuju ke gerbang tol Palimanan. Kemudian juga kalau secara total selama masa arus mudik ini sudah terdapat ataupun tercatat sebanyak lebih dari 206 kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini. Artinya memang sudah terjadi kenaikan secara signifikan pemudik yang melakukan aktivitas mudik mereka, bahkan mencapai hingga 156% dibanding dari lalu lintas normal ataupun biasanya. Kemudian juga untuk mengatasi kemacetan ataupun juga kepadatan kendaraan di ruas tol Cipali ini memang diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas secara situasional, baik itu one way ataupun satu arah dan juga sistem kontraflow yang diberlakukan mulai dari KM 36 Jakarta Cikampek hingga ke KM 72 Cipali. Nah, sementara itu juga ini yang penting saya sampaikan kepada pemirsa juga ataupun juga calon pemudik bahwa yang menjadi penyebab kemacetan diantaranya adalah selain dari penyempitan jalan tentunya di beberapa titik juga adalah terkait penggunaan rest area. Karena ini dari yang kami pantau, rest area seringkali dalam kondisi yang penuh oleh para pengunjung tentunya, sehingga ini dihimbau kepada para pengunjung yang menggunakan rest area untuk beristirahat mengikuti aturan, di mana aturan yang berlaku hanya diperbolehkan untuk beristirahat selama 30 menit dan bergantian dengan pengunjung lainnya, sehingga tidak terjadi antrean pada saat memasuki rest area yang tentunya ini menjadi salah satu penyebab kemacetan yang cukup mengular begitu. Kemudian juga untuk Anda calon pemudik perlu memperhatikan jadwal keberangkatan karena untuk ganjil genap ini diberlakukan mulai dari KM 0 ruas tol dalam kota Jakarta hingga ke KM 414 Kali Kangkung. Dan selain itu juga kalau dari pantauan kami dalam beberapa hari ini terkait arus mudik juga nampaknya di malam hari ini menjadi waktu-waktu favorit bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan. Karena kalau dari yang kami pantau mulai dari tadi pagi hingga ke sore hari ini tidak begitu terasa antusias dari para pemudik yang melintas di ruas tol Cipali ini, artinya masih dalam kondisi yang lengang. Namun saat malam hari ini mulai terasa volume kendaraan naik secara signifikan, bahkan terjadi kemacetan dan juga kepadatan. Begitu, Syafa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hadisti Nur Arifah dari Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Ahmad Muharlin di sana. Selamat malam Muharlin, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Selamat malam Safa dan pemirsa, kondisi di Pelabuhan Merak Banten untuk malam hari ini bisa kita lihat untuk malam ini kondisinya sudah mulai ramai dipadati oleh kendaraan dari para pemudik yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami, Safa, sejak pagi sampai dengan malam hari ini untuk di kedua dermaga, yaitu di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler ini keduanya sudah terlihat ramai dan juga sudah terlihat adanya sejumlah kendaraan
yang didominasi oleh kendaraan roda 4, kendaraan pribadi dan juga bus pengangkut penumpang yang ini masuk untuk melakukan antrian, kemudian akan secara teratur begitu masuk ke kapal mereka masing-masing. Namun kondisi seperti ini masih cenderung tentatif dan biasanya kondisi kemacetan atau kepadatan dari kendaraan ini terjadi di jam-jam tertentu seperti di tengah malam hari menuju waktu dini hari. Dikarenakan dari para pemudik ini kebanyakan mereka memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari karena untuk menghindari kemacetan di terik cuaca panas di siang hari. Kemudian untuk prediksi dari PT ASDP Merak terkait dengan lonjakan atau puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi mulai hari ini atau 2 hari ke depan begitu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal itu dilihat dari jumlah tiket yang sudah terjual sebanyak 12.000 tiket, di mana para pemudik paling banyak akan melakukan perjalanan mudik pada hari Sabtu dan hari Minggu. Maka dari itu untuk upaya mengurai kemacetan agar tidak menumpuk di jalur-jalur pelabuhan Merak Banten ini, pihak ASDP Merak juga bersama dengan Kementerian Perhubungan ini membuat 2 jalur penyeberangan baru untuk memecah antara kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2, di mana dibuat 2 pelabuhan baru, yaitu Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan Banjarnegara, yang pada tahun lalu ini Pelabuhan Ciwandan ini dikhususkan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 dan juga truk-truk pengangkut logistik. Kemudian di jalur penyeberangan Banjarnegara itu dikhususkan untuk truk-truk besar golongan 8 dan juga golongan 9. Untuk setiap harinya, pihak ASDP Merak ini menyiapkan sebanyak 40 hingga 50 kapal untuk mengangkut para penumpang dan juga kendaraan. Dan setiap harinya itu per hari ini sudah ada sebanyak 95.000 penumpang dan 4.600 kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Tentunya hal ini akan terus meningkat begitu jika mendekati Hari Raya Idul Fitri dan puncak arus mudik nanti. Kembali ke siapa? Iya, terima kasih Ahmad Muharlin langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Selanjutnya kita akan kembali kepada rekan Indra Setiabudi yang ada di Kalimalang. Selamat malam Indra, bagaimana situasi terkini di Jalan Raya Kalimalang? Ya, selamat malam Safa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan 4 hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang mana untuk kawasan Jalan Arteri Kalimalang ini dari pagi hingga saat ini terus meningkat, yang mana kebanyakan memang pada malam hari ini menjadi favorit para pemudik untuk melakukan aktivitas bermudik, yang mana mereka untuk menghindari terik yang cukup panas di area Bekasi menuju Jakarta menuju Bekasi ini. Dan data yang kami terima hingga saat ini jumlah pemudik yang sudah melalui jalan arteri Kalimalang ini sudah mencapai di angka 50.000 lebih, yang mana ini sifatnya sementara karena memang mengingat hari ini termasuk hari puncak arus mudik untuk kawasan di arteri Kalimalang ini, karena memang sudah sebagian pekerja sudah mulai mendapatkan cuti libur Lebaran gitu. Dan memang tadi sempat terjadi kepadatan Safa, yang mana sempat terjadi ada kemacetan dan kepadatan di belakang saya kalau bisa saksikan, yang mana petugas langsung berproses cepat dan kesehatan dapat bisa berjalan seperti semula lagi. Dan untuk terkait rekayasa lalu lintas khususnya di jalan arteri Kalimalang ini, pihak kepolisian yang berjaga belum melakukan rekayasa apapun karena masih dinilai cukup kondusif, di mana belum adanya antrian yang cukup signifikan. Selain itu juga kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melewati jalur arteri Kalimalang khususnya untuk di malam hari ini untuk lebih waspada, karena memang tadi sempat di kawasan ini diguyur hujan lebat, jadi sehingga kontur jalan cukup licin, sehingga waspada untuk bagi para pemudik yang akan hendak menggunakan sepeda motor. Dan kami juga menghimbau Safa dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan bermudik, pastikan Anda tidak membawa barang secara berlebihan dan juga tidak melebihi dari 2 orang kapasitas. Sementara itu kami sampaikan, Safa, kembali ke Anda, Safa. Baik, terima kasih Indra Setiabudi langsung dari Jalan Raya Kalimalang. Tadi sebelumnya juga ada Hadisti Nur Arifah dari Tol Cipali Subang dan juga tadi ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.